Mungkin kalian semua sekarang sedang berharap gimana caranya tidur aja dapetin uang, nggak kerja dapetin uang, ya kita diem aja dapetin uang. Dan di video ini saya pengen jawab pertanyaan kalian itu, gimana caranya tidur itu dapetin uang. Makanya kalian bisa tonton videonya sampai selesai, jangan di skip-skip, karena di sini saya akan kasih tahu bagaimana cara menghasilkan uang, kita tinggal tidur pun tetap dapetin uang. Jadi tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Di video kali ini saya sedikit agak berbeda temanya, yaitu ingin ngasih edukasi kepada teman-teman semua. Siapa tahu teman-teman nanti berminat, karena ini super project ya teman-teman. Atau sedikit berbagi wawasan kepada teman-teman semua, bahwasanya kita itu bisa loh menghasilkan uang yang sekali kita kerja, kita bisa dapetin uang terus-menerus. Bagaimana caranya? Di video ini saya akan bahas teman-teman. Yaitu saya pengen kenalin terlebih dahulu yang namanya passive income. Apa sih itu passive income? Passive income adalah ketika kita melakukan pekerjaan satu kali, tapi kita bisa menghasilkan uangnya itu terus-menerus. Jadi kita cukup kerja satu kali, kita bisa dapetin penghasilannya terus-menerus, teman-teman. Ya, di sini saya akan kasih tahu apa saja sih yang bisa kita lakukan agar kita itu dapetin passive income. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita itu ya cukup kerja sekali aja, kerja sekali tapi dapetin duit terus-menerus, teman-teman. Nah, di sini saya pengen bahas pekerjaan apa saja yang ketika kita mengerjakan sesuatu ini kita bisa dapetin income terus ya, atau passive income. Uangnya ngalir terus kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau kalian berminat nanti, karena project saya ke depan atau channel ini ingin ngasih edukasi ke kalian bagaimana sih cara dapetin passive income itu ya, teman-teman. Yang pertama, kita itu bisa menjadi content creator, teman-teman. Kalau kalian itu pengen dapetin passive income, kalian itu bisa yang namanya menjadi content creator. Content creator ini bebas, kalian bisa menjadi content creator di YouTube, kalian bisa menjadi content creator di TikTok, Instagram, ataupun di Snack Video, ataupun di platform media sosial yang lainnya, itu juga bisa namanya menjadi content creator, teman-teman. Nah, gimana sih jadi content creator? Mungkin next video saya akan bahas juga seperti itu ya. Jadi intinya content creator itu kita buat video, kita upload ke media sosial, bisa YouTube, TikTok, Snack Video, Facebook, Instagram, itu juga bisa, teman-teman. Kita nanti bisa dapetin penghasilan dari situ. Bang, setahu saya Instagram kan nggak bisa dapetin penghasilan. Sebenarnya bisa banget. Yang pertama dari endorse, terus kemudian dari affiliate, dan yang lain sebagainya. Nanti saya akan kasih tahu dan sedikit sharing kepada teman-teman semua berbagi pengalaman, karena saya juga ya jadi content creator juga di Instagram, walaupun tujuan saya bukan saya juga sih yang membuat videonya saya ambil dari orang, terus kemudian saya upload di Instagram, dan itu bisa dapetin penghasilan, teman-teman. Terus kemudian yang kedua juga ada yang namanya blogger. Nah, kalau blogger sendiri atau menulis artikel ya, atau blogger ini bisa dikatakan sebagai menulis artikel di internet, penulis ya, teman-teman. Jadi artinya blogger itu kita menulis di internet, nanti ketika kita menulis di artikel di internet, kita bisa dapetin uang terus-menerus. Contohnya kayak gini. Misalkan kalian itu nulis sekarang nih, nulis artikel di internet. Nah, terus kemudian dalam 10 tahun ke depan, artikel kalian itu masih ada yang baca, kalian masih tetap dapetin penghasilan. Begitu juga yang saya lakukan. Salah satunya kemarin saya kasih tutorial juga bagaimana cara menjadi blogger, yaitu di tulisan di situs IDN Times ya, teman-teman. Itu juga sebenarnya banyak banget situs-situs yang dimana ketika kita menulis artikel, kita bisa dapetin penghasilan, dan itu kita nanti bisa dapetin passive income. Gampangannya seperti itu. Kita menulis di artikel di internet, nanti kapanpun ada orang yang baca, ya di situ kita bisa dapetin penghasilan. Itu kan kerjanya cuma sekali aja. Kita nulis sekali, terus kemudian kalau ada yang baca sampai 20 tahun ke depan pun kita tetap dapetin penghasilan. Seperti itu ya, teman-teman. Terus kemudian apa aja Bang yang ditulis itu? Ya bebas, mau keseharian kalian, mau edukasi tentang kesehatan, edukasi tentang apapun itu bebas. Keseharian kalian itu bebas nulisnya ya, kayak jadi konten kreator aja, mau konten apapun itu juga bebas ya. Kayak biasanya di internet itu atau menulis artikel ini biasanya sesuatu hal yang bermanfaat, kayak tips kesehatan, tips dapetin uang dari internet, tips dapet usaha di kampung, tips dan yang lain sebagainya. Biasanya itu tentang edukasi ketika kita pengen melakukan penulisan di artikel, menulis di internet ya, teman-teman, atau menjadi seorang blogger seperti itu.
Nah, terus kemudian yang ketiga, agar kita itu bisa dapetin passive income, kita juga bisa yang namanya ikut afiliasi marketing. Afiliasi marketing itu sudah banyak video saya yang membahas tentang afiliasi marketing. Jadi afiliasi marketing itu gampangannya ya kita mempromosikan produk orang. Nanti kalau misalkan ada yang beli produk kita, ya kita tetap dapetin penghasilan. Kan itu sama aja sekali posting. Kayak kemarin kan sudah saya kasih tahu caranya. Jadi misalkan kita itu mempromosikan produk orang nih. Nah, sekali aja mempromosikannya. Tapi misalkan ada tahun depan orang yang mengklik link kita dan membeli produknya, ya kita tetap dapetin penghasilan itu juga bisa dikatakan sebagai passive income, teman-teman. Tapi ya kalau untuk afiliasi marketing ini bukan hanya tertuju pada e-commerce seperti Shopee, Tokopedia ataupun yang lainnya. Enggak, ada banyak banget afiliasi yang bisa kita ikutin. Next video saya akan bahas juga untuk afiliasi ini, karena ini juga semuanya sudah saya lakukan. Konten kreator iya, blogger juga iya, afiliasi marketing juga iya. Next video kalau kalian tertarik, saya akan bahas. Kalau kalian tertarik, tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah saya akan bahas, teman-teman. Terus kemudian yang keempat juga menjual foto atau dokumen. Nah, untuk menjual foto ataupun dokumen ini banyak sekali situsnya. Yang pertama ada Shutterstock, itu bisa menjual foto kita. Untuk dokumen kita bisa jual ke Studypol, itu videonya juga sudah saya kasih di video saya sebelumnya bagaimana caranya dan yang lain sebagainya. Nah, untuk menjual foto sendiri, saya sendiri nggak terlalu fokus ya teman-teman, karena saya sendiri biasanya untuk foto ini saya jarang cepret-cepret foto-foto, enggak. Tapi kalau untuk dokumen itu saya sering banget jual dokumen. Biasanya dokumen-dokumen ketika saya makalah ataupun dokumen-dokumen yang sekiranya agak lumayan untuk di-upload, kemungkinan besar ada yang beli, ya saya upload kayak gitu, saya jual. Tapi kalau misalkan untuk foto sendiri saya jarang. Nah, kenapa kok menjual foto atau dokumen itu bisa dikatakan passive income? Karena gini teman-teman, sistemnya itu sistem download. Jadi kayak kita ngupload foto ataupun dokumen, terus kemudian ada orang yang beli, itu kan tetap cuman di download aja. Download, nanti kita bakal dapetin penghasilan seperti itu ya. Dan fotonya itu tersebut apakah masih ada bang? Masih. Nanti kalau ada orang yang download lagi, kita dapat uang lagi. Nanti kalau ada orang download lagi, kita dapat uang lagi. Begitupun sampai 10 tahun ke depan. Jadi ngupload foto sekarang, ngupload dokumen sekarang, terus kemudian setiap hari ada yang beli, ya ada yang download, ya kita dapat uang terus. Itu juga bisa dikatakan sebagai passive income. Kerjanya sekali dan kita bisa dapetin uang terus-menerus seperti itu ya teman-teman. Nah, terus kemudian yang kelima, di sini ada yang namanya investasi, teman-teman. Mungkin kalau investasi ini mungkin buat teman-teman yang belum punya penghasilan nggak cocok sekali ya. Karena memang investasi itu kita harus punya penghasilan terlebih dahulu, kita harus punya income terlebih dahulu, baru kita yang namanya bisa investasi seperti itu teman-teman. Ya kalau mungkin investasi itu nggak hanya sekedar tanah ataupun yang lain sebagainya. Jadi investasi itu banyak banget macamnya, yaitu kita bisa investasi saham, reksadana, obligasi, emas, dan yang lain sebagainya. Dan mungkin memang sekarang itu banyak banget investasi dari aplikasi-aplikasi yang memang sudah OJK, dan itu kita bisa mulai investasi hanya dari mulai 100.000 aja. Di sini saya nggak bakal nyebutin dari aplikasi apa, karena nggak ada endorse dan yang lain sebagainya. Nah, investasi itu sebenarnya banyak banget kayak tanah, properti, dan yang lain sebagainya. Itu juga bisa dikatakan sebagai investasi. Saya juga banyakkan investasi itu di saham, reksadana, dan juga di tanah, teman-teman. Itu yang saya lakukan. Nah, alhamdulillah kalau passive income semua ini, 5 ini, saya sudah lakukan semua. Dan mungkin nanti ke depan kalau teman-teman pengen ada yang tahu atau pengen teman-teman itu pengen tahu lebih dalam, silahkan teman-teman komen aja, nanti saya akan kasih sedikit tahu ya, sedikit bocoran saya atau curhat pengalaman saya, dimana saya sendiri pernah melakukan 5 hal ini, yang dimana saya sendiri bisa dapetin passive income itu. Nah, sebenarnya passive income itu bukan hanya sekedar ini aja, bukan hanya 5 aja, tapi banyak banget investasi yang atau passive income yang kita bisa hasilkan seperti itu. Tapi ada juga yang passive income-nya itu agak sulit. Kalau ini saya katakan sebagai passive income yang bisa dikatakan semua orang bisa. Tapi ada juga passive income yang saya kira agak sulit dan saya sendiri belum melakukan. Kalau 5 ini saya sendiri alhamdulillah semuanya sudah melakukan semua. Tapi di sini saya bagi lagi, ada yang namanya passive income yang sulit, jadi hanya beberapa orang saja yang bisa melakukan ini semua, teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu ada yang namanya membuat aplikasi. Membuat aplikasi juga itu bisa dikatakan sebagai passive income, tapi nggak semua orang bisa. Kayak saya sendiri masih belajar, masih dalam tahap proses ya teman-teman. Jadi dengan membuat aplikasi kita juga bisa dapetin penghasilan atau kita juga bisa dapetin yang namanya
passive income. Jadi kita upload aplikasi ke Google Play Store ataupun App Store, nanti setiap ada orang yang mendownload aplikasi kita bakal dapetin uang. Dan juga di situ biasanya ketika kita buka aplikasi itu kan di situ ada iklannya. Nah, di situ juga kita bisa dapetin penghasilan. Tapi bukan masuknya ke AdSense, tapi namanya AdMob ada lagi seperti itu, teman-teman. Nah, terus kemudian yang kedua juga adalah menjual produk online atau kekreatifan online kita. Bukan jual beli online ya, bukan teman-teman. Kayak di Shopee ataupun Tokopedia ataupun Bukalapak, bukan. Maksudnya kita itu menjual kekreatifan kita. Jadi kayak misalkan kita itu punya keahlian ataupun kekreatifan kita. Kita itu punya keahlian di digital marketing. Nanti kita bisa menjualnya dengan cara membuat kelas online, terus kemudian apa ya? Ya kayak pelatihan online kayak gitu tentang digital marketing ataupun yang lain sebagainya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan yang kedua ini, kita memang harus punya kreatifan tinggi, kita juga harus punya skill yang tinggi untuk bisa dapetin passive income yang ini. Dan saya sendiri belum pernah membuat kelas online ataupun pelatihan online, belum pernah. Kalau ikut-ikut pelatihan online ya sering ya teman-teman. Terus kemudian yang ketiga ada yang namanya mining. Nah, untuk mining sendiri sekarang ini mungkin tahun kemarin lagi ngetren banget yang namanya mining, dimana kita itu bisa yang namanya mining cryptocurrency, yaitu ada Bitcoin dan yang lain sebagainya. Tapi untuk mining ini menurut saya harus keluar modal banyak. Kalau toh kita pengen modalnya sedikit, misalkan cuma modal 5 juta, ya paling penghasilan per bulannya nggak sampai 1 juta. Tergantung harga kriptonya juga, apalagi sekarang kriptonya itu harganya lagi turun, teman-teman. Nah, kalau mining modal 100 juta aja, penghasilannya paling banyak per bulan itu 5 jutaan. Sekarang loh ya, karena harga kriptonya itu murah. Paling gede banget modal 100 juta per bulan itu penghasilannya cuma 10 juta. Itu juga belum dipotong dengan listrik dan operasional lainnya. Seperti itu, teman-teman. Terus kemudian yang keempat adalah bisnis sewa properti ataupun kos-kosan. Ya, kalau ini sih jelas ya, kita bisa bikin properti tapi kan nggak apa ya. Istilah kasarnya kita butuh modal 100 juta ke atas, minimal 100 juta. Ya minimal 200 juta lah kalau properti. Kos-kosan minimal modal 100 juta lah, baru kita bisa buat kos-kosan atau bisa bikin properti seperti itu. Dan semua 4 ini belum saya lakukan, teman-teman. Tapi kalau yang 4 ini saya sendiri alhamdulillahnya semuanya sudah saya lakukan. Dan nanti ke depan mungkin akan ada edukasi tentang semua ini. Mungkin kalau teman-teman minat silahkan pilih salah satunya. Dan saya pengen tanya, dari 4 ini kalian yang pengen banget itu mana? Jadi content creator, blogger, affiliate marketing, atau menjual foto dan dokumen? Kalau kalian tertarik, coba dong tulis di komentar sebagai bahan referensi nanti ke depan saya pengen buat video apa. Karena dari 4 ini semuanya sudah saya lakukan dan mungkin nanti ke depan akan ada tutorialnya dan juga saya akan kasih tahu tips dan triknya, teman-teman. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu biar nanti kalian bisa tahu cara dapetin passive income seperti itu. Saya akhiri saja video ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.